Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Moga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan channel saya, Siar Edukasi, yang membahas informasi seputar pendidikan dan pembelajaran. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share video-videonya agar channel pendidikan ini dapat terus berbagi informasi. Bapak Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan siapapun Anda, kita tahu sejak awal tahun 2000-an, kalau ada pertanyaan atau butuh penjelasan tentang sesuatu, kita biasanya tanya Mbah Google. Mbah Google ini sudah sangat terkenal, merajai mesin pencari di internet sekitar 20-an tahun. Namun sekarang, sudah ada pendatang baru namanya ChatGPT. Ini bukan mesin pencari, tetapi berupa chatbot berbasis teknologi AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan, yang dapat menjawab pertanyaan atau melakukan percakapan layaknya manusia. ChatGPT dikembangkan oleh perusahaan OpenAI, sebuah laboratorium penelitian kecerdasan buatan yang berpusat di Amerika Serikat. Kecerdasan buatan adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. ChatGPT sangat serbaguna. Fungsi utama chatbot ini adalah untuk menirukan percakapan manusia. ChatGPT dapat menjawab pertanyaan, mengingat kembali percakapan sebelumnya, dan dapat memberikan penjelasan lebih dalam terhadap jawaban sebelumnya. Dapat digunakan untuk membuat dan menjawab soal esai atau pilihan ganda, menulis naskah drama, dongeng, puisi, dan lirik lagu, serta dapat membantu dalam pembuatan konten, atau bahkan membantu dalam penerjemahan berbagai bahasa dengan tingkat akurasi yang tinggi. Oke Bapak Ibu, sekarang mari kita coba seperti apa kehebatan ChatGPT ini. Baik Bapak Ibu, untuk dapat menggunakan ChatGPT, kita bisa buka di laptop ataupun di HP. Untuk membukanya kita pilih browser yang biasa kita gunakan, misalnya Google Chrome, ini dibuka. Kemudian di kotak pencarian masukkan Chat GPT. Enter. Alamat ini openai.com. Klik. Nah, kemudian muncul halaman pertama seperti ini. Ini bisa dibaca. Nah, bisa dibuka di sini. Try to Chat GPT ya, dicoba. Klik. Nah, di sini ada dua pilihan, login atau sign up. Sign up ini untuk registrasi dulu. Kalau login ini bagi yang sudah punya akun. Tapi boleh juga langsung di sini. Kita nanti ini diklik ya. Kita masuk ke sekalian registrasi ini, kita masuk pakai akun Google kita yang sudah kita miliki, biasanya muncul di laptop. Nah, ini alamat saya misalnya, tapi saya menggunakan yang lain, Twitter, karena ini Gmail, ya diminta masukkan password. Setelah masukkan password, klik berikutnya. Oke, ini minta konfirmasi di HP, jadi periksa HP-nya. Jadi kalau di HP akan muncul seperti ini, ya. Karena kita yang tadi minta masuk, berarti kita tinggal pilih ya di sini. Ini HP ini. Oke, sekarang klik berikutnya, next. Ya, kemudian next lagi. Oke. Nah, ini muncul layar atau halaman tempat kita memasukkan informasi atau pertanyaan. Baik, sebelum kita mencoba mencari informasi lewat sini, saya bahas dulu cara menggunakan ChatGPT dengan HP. Ya, ini layar HP saya. Sama juga di sini kita menggunakan salah satu browser yang Bapak Ibu sering gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan Google Chrome. Kalau tidak ada di sini, mungkin ada di dalam grup Google. Oke, kita klik.
Nah, di pencarian kita masukkan Chat GPT ini. Oke, sudah muncul. Ini alamatnya. Kalau ditawarkan ada aplikasi, jangan dibuka. Yang dibuka adalah alamat ini, openai.com. Klik. Ya. Kemudian seperti tadi, kita masuk ke sini. Ya. Nah, di sini sign up atau login, bisa juga langsung login tapi menggunakan Google. Ya, ini masukkan email kalau kita sudah mendaftar. Kalau belum, kita masuk lewat sini. Nah, ini ada email saya yang ada di HP saya. Saya menggunakan yang ini. Ya, oke, sudah muncul layarnya. Sama seperti yang di laptop. Jadi, kita bisa menggunakan HP atau laptop. Nah, untuk memudahkan penggunaan di HP, karena ini bukan aplikasi khusus, tapi langsung masuk ke browser, maka kita bisa menyimpan alamat ini di layar depan dari HP kita. Caranya klik titik 3 ini, kemudian cari ke bawah. Nah, ini pilih yang ini, tambahkan ke layar depan nih maksudnya. Kemudian beri nama, misalnya Chat GPT. Oke, klik tambahkan. Ini logonya, tambah. Oke, bisa kita tutup dulu. Ya, misalnya kita tutup. Nah, ini yang kita simpan tadi ada di layar depan. Ya, ini HP saya, layar pertama, kedua, ada di tempat kosong nih yang ketiga. Kita langsung klik di sini kalau mau buka lagi. Nah, Anda perlu masuk lagi. Langsung masukkan di sini pertanyaan. Kalau ada topik yang berbeda, bisa pakai di sini, chat baru. Ya. Demikian cara untuk membuka chat GPT di HP. Agar lebih jelas tampilan di video saya ini, saya tidak menggunakan HP tapi menggunakan laptop. Jadi yang HP ini saya tutup saja. Baik, jadi di sini Bapak Ibu, ini pertanyaan-pertanyaan atau chat kita yang sebelumnya. Untuk chat baru, kita bisa langsung ketikkan di sini. Misalnya ini pertanyaan umum. Jelaskan 10 negara dengan penduduk terbanyak. Nah, ini pertanyaan umum saja. Gimana dia menjawab. Selanjutnya, tekan enter. Nah, tunggu dia menjawab. Ya, ternyata Indonesia ada di urutan keempat. Nah, kita bisa menambah konfirmasi lagi, misalnya buat dalam bentuk tabel. Apakah nyambung dengan pertanyaan sebelumnya? Kita lihat. Nah, ternyata dia nyambung. Berikut adalah tabel 10 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Oke, jadi dia nyambung dengan pertanyaan kita. Jadi demikian Bapak Ibu contoh penggunaan Chat GPT, ya baik untuk masyarakat umum, untuk guru, untuk siswa, untuk bapak-bapak, dan untuk ibu-ibu semuanya. Silakan dicoba. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.